Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi viral di masyarakat, yaitu tentang gas melon, yaitu gas 3 kilo yang lebih dikenal dengan gas melon karena warnanya seperti melon gitu. Jadi gas ini adalah menjadikan salah satu kebutuhan pokok bagi Indonesia untuk sebagai sumber energi sehingga masyarakat Indonesia bisa untuk beraktivitas dan untuk melakukan produksi, karena gas ini fungsinya sangat penting dan sangat vital gitu di masyarakat. Jadi negara Indonesia ini sebenarnya sudah mengatur tentang gas ini pada tahun 2007 melalui Undang-Undang 104 atau 104, yaitu mengenai penyediaannya, mengenai distribusinya, dan mengenai harganya. Jadi kalau penyediaannya ada jelas itu Pertamina, karena Pertamina adalah badan usaha milik negara. Distribusinya ini yang jadi masalah sekarang ini karena tidak bisa tersalurkan kepada orang secara menyeluruh gitu. Jadi maka kemarin itu agak tersendat. Yang ketiga tentu masalah HEP, itu harga eceran tertinggi. Jadi pemerintah itu dalam satu tabung itu dia sudah mensubsidi sebanyak 11.000. Jadi pemerintah sebenarnya sudah membantu masyarakat 11.000 sehingga harganya itu bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga bisa dinikmati oleh semua warga negara Indonesia. Tetapi beberapa hari kemarin terjadi miscommunication antara presiden dan menteri sehingga gas itu langka. Jadi kita sebagai masyarakat tentu tidak mengharapkan hal ini terjadi, tapi itulah namanya kehidupan, tentu ada saja dinamikanya gitu. Jadi mungkin apakah ini kebetulan ataupun salah paham atau gimana kita tidak tahu, penting adalah miscommunication antara menteri dan presiden. Jadi kalau kita lihat mengapa hal ini begitu menjadi viral, karena menteri kita ini, si Bahlil ini, yang menteri ESDM ini, dia adalah merupakan dia adalah merupakan ketua umum dari Partai Golkar. Jadi Partai Golkar ini adalah salah satu partai pendukung Prabowo kemarin dan juga merupakan partai yang cukup besar dan cukup lama. Dan Golkar ini selalu yang menjadi ketua umum itu adalah orang yang dekat dengan pemerintahan. Arti kata, siapa yang dekat dengan pemerintahan itulah yang akan menjadi ketua Golkar. Jadi si Bahlil ini kan dia adalah ketua umum Golkar dan dia dekat dengan Presiden Prabowo, maka dia diangkat kemarin. Jadi kesalahan Bahlil ini mungkin tidak begitu besar sebenarnya kan, tapi efeknya memang besar karena ini masalah kehidupan orang banyak. Jadi bisa menjadi bola panas gitu, jadi bisa menjadi bahaya juga bagi si Bahlil ini. Nanti kursi dia di Golkar sebagai ketua umum apakah terganggu atau tidak, karena ada suara-suara mengatakan menteri ini tidak becus, dipecat aja. Jadi kalau Bahlil dipecat dari menteri maka otomatis dia di Golkar pun tidak kuat lagi gitu. Tapi kan ini bisa asumsi sebagian orang aja begitu, tapi bisa ya bisa tidak gitu. Tapi kita sebagai masyarakat tentu kita tidak peduli masalah di dalam partai dia, itu urusan dia lah kan. Tapi kita masyarakat mengharap kepada pemerintah supaya masalah hidup orang banyak ini, hajat hidup orang banyak ini bisa dikelola dengan baik, di manajemen dengan benar. Kenapa? Karena kita ini negara penghasil gas juga gitu. Masa kita tidak bisa memberikan pelayanan atau mendistribusikan dengan baik masalah gas ini? Karena gas ini menurut data statistik itu ada 63 juta yang memakai gas tersebut, dan negara telah menggunakan anggaran sebanyak 87 triliun untuk mensubsidi gas tersebut. Tetapi ini kan tidak maksimal gitu. Kenapa? Uang sudah dipakai tetapi distribusinya tidak bagus. Jadi ini tentu perlu kesadaran bagi masyarakat. Dan jelas masyarakat dia kan hanya sebagai penerima aja gitu. Kesadaran daripada aparatur negara untuk bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih maksimal. Jadi kalau memang 63 juta yang dibutuhkan, seharusnya pihak pemerintah itu menyediakan 10% lebih tinggi gitu. Tidak-tidaknya dia harus mencetak gas itu sebanyak 70 juta gitu. Jadi kalau dicetak lebih tinggi, lebih banyak, jadi distribusinya di lapangan tuh tidak seperti ini gitu. Ada stok untuk menyanggah agak beberapa hari sehingga masyarakat tuh tidak kalang kabut. Ini kalau kita lihat
Di beberapa daerah ada yang antrian sampai 3 jam, sampai ada yang meninggal gitu satu orang kata, karena sudah terlalu lama dia menunggu, dia belum dapat juga. Memang kalau meninggal ini kan masalah ajal sebenarnya, bisa aja memang ajalnya di situ. Tapi setidak-tidaknya kita harus mengantisipasi, jangan gara-gara ini orang ada yang bisa meninggal, bisa yang ngamuk-ngamuk, bisa marah-marah. Karena apa? Ini masalah perut gitu. Jadi kalau gas itu tidak ada, tentu nasi tidak masak, sambal tidak masak, maka masyarakat bisa mengamuk juga gitu. Jadi ini bisa menjadi suatu kerusuhan sosial gitu. Jadi kita ke depan mengharap pemerintah ini bisa menjalankan pemerintah dengan baik dan benar. Jadi bagi Anda yang tidak sependapat, Anda nanti bisa bicara di kolom komentar, dan kalau ada yang kurang-kurang nanti Anda bisa juga tambahkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah like, comment, dan share. Dan mudah-mudahan Anda bertambah sehat-sehat dan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.